Perkenalkan, nama saya Jen Wander, umur saya 11 tahun. Jadi kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku pergi ke rumah tante aku. Aku ngeliat kayak ada tulisan gitu, tulisannya tuh kayak perbatasan antara Garut sama Bandung. Di perjalanan itu benar-benar kayak serem banget sih tempatnya, soalnya itu tuh kayak nggak ada apapun selain tiang listrik yang kayak udah karatan gitu. Kita kayak nyampe di perumahan gitu. Aku baca sih namanya tuh perumahan Bukit. Nah, di perumahan itu kita masuk gitu ke perumahannya. Terus tante aku tuh kayak ngedeketin satu rumah gitu. Nah, aku tuh kan baru turun dari mobil. Aku kayak ngedenger suara pintu gitu. Di situ kayak ada pintu kayu. Nah, suaranya tuh kayak krek 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 gitu. Tante aku tuh nyuruh kita buat masuk ke dalam. Nah, aku sebenarnya udah takut banget dan udah ngerasa nggak enak gitu. Aku ngeliat tante aku tuh kayak apa ya, kayak sebel gitu sama aku, tapi aku benar-benar takut banget. Jadinya ya aku tetap mohon ke tante aku buat tetap pulang. Nah, pas udah nyampe mobil tuh aku seneng banget. Nah, tapi pas tante V mau nyalain mesinnya tuh kayak nggak bisa nyala gitu, kayak mogok gitu. Dan tante V tuh nyuruh kita untuk nginep. Aku tuh udah takut banget karena di luarnya tuh ada kucing hitam. Nah, kucingnya tuh kayak apa ya, kayak ngeliatin kita berempat. Dan aku pas nyampe rumah tuh kebelet ke toilet gitu. Tante V itu lagi megang kotak yang pas dibuka kita ngeliat kayak itu tuh kayak kartu gitu, tapi kartunya kayak basah gitu, lembab. Nah, kita main kartunya tuh seru banget sampai malam. Nah, pas malam-malam aku lihat tuh kayak Rega sama Putri itu kayak udah nguap-nguap gitu. Nah, akhirnya tuh Tante V juga lihat kalau misalnya Rega sama Putri udah nguap, makanya Tante V nyuruh kita buat tidur. Nah, karena Rega sama Putri udah benar-benar ngantuk, jadi mereka tuh langsung lari gitu ke kamar dan langsung tidur. Enak banget sih mereka bisa tidur langsung pulas gitu. Kalau aku nggak bisa tidur, nyampe kamar aku masih buka matanya tuh masih dibuka gitu loh, masih melek. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya aku nggak bisa tidur. Nah, terus karena waktu itu aku masih penasaran sama rumahnya, aku kayak ngeliat-liat sekeliling rumah gitu. Nah, terus pas aku lagi lihat itu kayak ada kaca gitu, kayak jendela. Nah, jendelanya itu kebuka gitu, dan itu tuh cuacanya tuh lagi bener-bener dingin gitu. Jadi aku pingin nutup si jendelanya. Nah, jadinya tuh aku nutup jendelanya. Pas aku nutup jendelanya, aku ngeliat kayak ada orang bayangan gitu, baju putih yang kayak lagi lari-lari gitu. Nah, sebenarnya tuh aku berusaha untuk kayak teriak, tapi kayak suara aku tuh kayak tertahan gitu loh. Nah, jadinya tuh aku langsung kayak cepet-cepet pergi ke tempat lain. Nah, pas itu aku sebenarnya mau langsung ke kamar, tapi aku dengar kayak ada suara orang kayak ketawa-ketawa gitu. Nah, karena aku penasaran banget, jadi tuh aku kayak ngintip gitu ke tempat yang ada suaranya. Nah, ternyata itu tuh suaranya tuh dari orang, tapi aku nggak tahu sih itu orang atau bukan. Tapi pokoknya menurut aku sih itu bukan orang, karena ya soalnya kan itu kan yang ada di situ kan harusnya kan cuman aku, saudara-saudaraku sama Tante V doang. Nah, sumber suaranya itu dari tempat yang tadi aku sama saudara aku main kartu remi. Nah, aku tuh ngeliat ke situ dan pas aku ngintip tuh gak ada apa-apa. Tapi pas aku langsung lihat langsung itu, langsung kayak nyamperin, aku ngeliat ada 4 orang. Nah, 4 orang itu kayak kecil gitu, kecil segini. Aku kan segini nih, tuh bayangin deh kecilnya sekecil apa. Nah, dia tuh kayak mirip kurcaci di film Snow gitu. Nah, mereka tuh lagi main kartu remi juga. Nah, tapi mereka tuh mainnya sambil ketawa-ketawa gitu.
Terus salah satu di antara mereka kayak ada yang ngeliat aku terus langsung gini-gini, kayak ngelambai ke aku, kayak ngajak main gitu. Nah, aku takut banget tuh sebenarnya. Tapi aku tuh kayak bener-bener nggak tahu kenapa itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak berani teriak, nggak berani yang lainnya. Dan aku tuh langsung kayak tutup mata. Makanya aku tutup mata, terus aku mohon biar kejadian ini tuh cepet selesai. Nah pas aku buka mata, mereka tiba-tiba nyamperin aku, dan tiba-tiba mereka ngelilingin aku. Ngelilinginnya tuh kayak ngejek gitu, jadi kayak gitu-gitu. Nah aku tuh udah takut banget sebenarnya. Kalau didengar-dengar sih ceritanya lucu, tapi itu tuh sebenarnya serem banget. Nah, akhirnya karena aku tetap ketakutan, jadinya aku tutup mata lagi sambil berdoa. Nah, terus gak lama kemudian aku kayak ngedengar Tante V itu kayak jalan ke arah aku terus bilang kayak gini, "Jen, kamu kenapa belum tidur? Kenapa kamu ada di sini?" Nah, aku nggak bisa jawab apa-apa nih, karena aku bener-bener udah takut banget dan aku juga udah nangis. Nah, itu aku nangisnya tuh deras gitu air matanya, tapi nggak ada suara sama sekali. Nah, terus Tante V itu gendong aku. Kan Tante V itu orangnya tuh kayak gede gitu, jadi dia kuat. Nah, dia gendong aku, terus dia bawa aku ke kamar. Nah, sampai di kamar, aku tuh bener-bener gak mau buka mata sama sekali karena aku takut ngeliat yang aneh-aneh lagi. Pokoknya aku tutup mata sampai aku tidur. Setelah itu aku bangun pas pagi-pagi. Nah, pas pagi-pagi itu aku langsung minta untuk pulang dan untuk pokoknya aku langsung lari dan aku langsung bilang ke Tante V, "Tante V, ayo pulang." Nah, akhirnya Tante V juga ngajak kita pulang. Kayaknya tuh Tante V udah jual rumah itu lagi deh, soalnya pasti Tante V juga ngeliat hal aneh kayak yang aku lihat. Tapi Tante V belum cerita sih ke aku. Ya pokoknya kayaknya udah dijual deh rumahnya. Ya udah deh, segitu dulu ya cerita aku teman-teman. Pesan-pesannya itu, kalian kalau misalnya mau masuk ke rumah atau masuk ke tempat yang nggak kalian tahu, jangan lupa ucapin salam dulu. Nah, kalian juga kalau misalnya kalian ngerasa kayak kalian ngerasa kalau misalnya ini tuh nggak baik untuk lakuin, nah kalian tuh jangan lakuin itu. Nah, segitu dulu ya. Sampai ketemu lagi.